Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perlita Wulandari. Saya dari Gizi 1B. Di sini saya akan membahas tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan di Indonesia menerapkan sistem rujukan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan yang berjenjang, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sistem rujukan adalah suatu mekanisme pengaturan pelayanan kesehatan agar pasien mendapatkan layanan sesuai tingkat fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi dan sumber daya lebih memadai. Dalam praktiknya, sistem rujukan bukan hanya mengatur alur pasien dari fasilitas tingkat pertama ke tingkat lanjutan, tetapi juga mengatur rujukan horizontal antar fasilitas sejenis maupun rujukan balik. Tujuan akhirnya adalah pemerataan pelayanan kesehatan, efisiensi sumber daya, serta peningkatan mutu layanan. Tenaga gizi memiliki peran penting dalam sistem rujukan, baik sebagai pemberi edukasi, pencatat status gizi pasien, maupun sebagai pendukung tindak lanjut intervensi gizi pada pasien dengan penyakit kronis. Tujuan strategis sistem rujukan. Tujuan utama dari sistem rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia yaitu yang pertama, menjamin pemerataan layanan kesehatan sehingga masyarakat di daerah terpencil sekalipun mendapat layanan yang sesuai. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui alur rujukan yang jelas, tepat sasaran, dan efisien. Yang ketiga, mengoptimalkan sumber daya pada fasilitas kesehatan sesuai kompetensi masing-masing. Yang keempat, mewujudkan keseimbangan pelayanan dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut. Yang kelima, mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional, terutama peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Jenis-jenis rujukan. Berikut adalah 5 jenis UKBM utama beserta sasaran, kegiatan pokok, dan kaitannya dengan gizi. Sangat bugar dan bebas penyakit, namun merasa kesepian dan tidak memiliki relasi sosial yang baik. Belum memenuhi definisi sehat versi WHO. Yang pertama, jenis rujukannya rujukan vertikal naik. Penjelasannya, rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Contoh kasusnya, pasien dengan komplikasi dirujuk dari puskesmas ke RSUD. Yang kedua, jenis rujukan vertikal turun. Penjelasannya, rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat tinggi ke yang lebih rendah setelah kondisi stabil. Contoh kasusnya, pasien pasca perawatan di rumah sakit tipe B dirujuk kembali ke puskesmas untuk pemantauan. Yang ketiga, rujukan horizontal, rujukan antar fasilitas kesehatan pada tingkat yang sama. Contoh kasusnya, pasien dirujuk dari rumah sakit tipe C ke rumah sakit tipe C lainnya karena alat penunjang medis lebih lengkap. Yang keempat, rujukan balik. Pasien dikembalikan ke fasilitas awal setelah mendapat perawatan lanjutan. Contoh kasusnya, pasien hipertensi stabil di rumah sakit dikembalikan ke FKTP untuk kontrol rutin. Dan yang terakhir, ada rujukan parsial. Sebagai pelayanan dirujuk ke fasilitas lain. Contoh kasusnya, pemeriksaan laboratorium pasien dari puskesmas ke rumah sakit rujukan. Peran tenaga gizi dalam sistem rujukan. Tenaga gizi memiliki kontribusi strategis dalam sistem rujukan antara lain. Yang pertama, konseling gizi pada pasien sebelum dilakukan rujukan. Yang kedua, pencatatan status gizi pasien sebagai bahan pertimbangan rujukan. Yang ketiga, koordinasi lintas profesi untuk kesinambungan intervensi gizi pasien. Yang keempat, pemantauan tindak lanjut gizi pada pasien pasca rujukan. Yang kelima, edukasi masyarakat mengenai pencegahan penyakit berbasis gizi, khususnya penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan obesitas. Jadi kesimpulannya adalah sistem rujukan pelayanan kesehatan di Indonesia merupakan mekanisme penting untuk menjamin layanan yang berjenjang, merata, efektif, dan efisien. Tujuan strategisnya mencakup peningkatan mutu, pemerataan, efisien, dan kesinambungan pelayanan kesehatan.
Jenis-jenis rujukan meliputi rujukan vertikal, naik atau turun, horizontal, rujuk balik, dan parsial. Setiap jenis memiliki fungsi penting dalam mendukung kelancaran sistem pelayanan kesehatan. Tenaga gizi memiliki peran vital dalam sistem rujukan, baik dalam pencegahan penyakit berbasis gizi maupun dalam tindak lanjut pasien kronis. Keberadaan tenaga gizi yang profesional akan membantu meningkatkan mutu layanan kesehatan dan menekan angka kejadian penyakit berbasis gizi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya, terima kasih.